10 jenis pesugihan yang pernah ada di Indonesia, berikut cara dan syarat yang harus dijalankan. Salah satunya, ada yang harus menukar istri dengan harta. Nomor 1. Pesugihan ngipri. Cara kerja pesugihan ini adalah pelaku merubah wujud menjadi hewan. Sesuai dengan perjanjian awal, pelaku memperoleh kesaktian pesugihan ini seperti menjadi babi, ular, monyet, kucing dan lain-lain. Nomor 2. Pesugihan Nyi Blorong. Ilmu pesugihan jenis ini bisa menyebabkan seseorang kaya mendadak. Nyi Blorong berwujud ular yang bersisik emas. Jika pelaku pesugihan melakukan hubungan badan dengan ular tersebut, maka sisik-sisiknya yang berupa emas tadi akan rontok di tempat tidurnya. Sebagai balasannya adalah ketika pelaku pesugihan meninggal, dia harus menjadi budak dari Nyi Blorong. Nomor 3. Pesugihan Nyai Puspo Cempoko. Jenis pesugihan ini sangat terkenal di Jawa Tengah, lebih tepatnya di kota Rembang dan sekitarnya. Syarat pesugihan ini adalah pelaku harus laki-laki karena pelaku pesugihan ini akan diambil suami. Dan setiap malam Jumat Kliwon harus bersegama dengan Nyai Puspo Cempoko. Sebagai balasannya, pelaku pesugihan akan menerima harta yang begitu banyak. Nomor 4. Pesugihan Lereng Merapi. Situs Watu Tumpeng atau yang biasa dianggap sebagai kuburan Gajah Tunggangan Kerincing Wesi Sang Penjaga Merapi. Situs ini berada di kawasan Cangkriman, Sleman, Yogyakarta. Banyak para pengunjung yang datang dari dalam dan luar kota untuk berziarah dengan tujuan tertentu. Banyak di antara mereka yang membawa sajen berupa kemenyan, jajan pasar dan lain sebagainya. Nomor 5. Pesugihan Munding Seri. Pesugihan ini terletak di kawasan Gunung Gede, Cibodas, Jawa Barat. Tidak sedikit masyarakat yang percaya bahwa tempat itu adalah tempat bersemayamnya Raden Surya Kencana, yakni seorang putra mahkota dari pendiri kota Cianjur, Raden Arya. Di kawasan ini pula terdapat gubuk yang di dalamnya terdapat sebuah gundukan tanah. Seperti di tempat tersebut banyak orang yang mencari pesugihan. Namun untuk mencari pesugihan di tempat ini harus dilakukan saat bulan purnama, karena jika tidak, konon segala upaya yang dilakukan akan sia-sia. Nomor 6. Pesugihan Bulu Genderuwo. Pelaku pesugihan diharuskan telanjang bulat di bawah pohon gayam dan menyediakan masakan dari burung gagak. Cara memperoleh bulu genderuwo adalah ketika genderuwo sibuk memakan masakan dari burung gagak, pelaku harus lincah untuk mengambil bulu genderuwo. Meski untuk mendapatkannya cukup sulit, akan tetapi pesugihan ini tidak begitu mengandung resiko karena genderuwo tidak meminta tumbal atau nyawa. Nomor 7. Pesugihan Gunung Kemukus. Gunung Kemukus di Sragen, Jawa Tengah mungkin tak asing didengar bagi sebagian orang. Tempat itu dikenal sebagai tempat pemujaan mencari kekayaan. Satu hal yang membuat pemujaan Gunung Kemukus terkenal yakni ritual seks berzinah bukan dengan pasangan di tempat itu sebagai syarat mendapat kekayaan. Konon kabarnya, bila ingin mendapatkan kekayaan mesti berzinah selama 7 kali, kemudian setelah itu ada ritual-ritual lainnya. Ritual seks itu biasa dilakukan pada Jumat Pon. Nomor 8. Pesugihan Tukar Janin. Proses ini dilakukan dengan cara memindahkan janin untuk diberikan kepada jin perempuan yang ingin memiliki keturunan. Sebagai imbalannya, jin ini yang akan memberi imbalan berupa harta yang melimpah. Pantangan dari pesugihan ini adalah dilarang meminta atau mengharapkan anaknya kembali. Nomor 9. Pesugihan Tuyul. Jenis pesugihan ini cukup populer di kalangan masyarakat luas. Tuyul dapat digambarkan seperti anak kecil atau orang dengan tubuh kerdil dan memiliki kepala pelontos tanpa rambut. Konon tuyul berasal dari janin orang yang menggugurkan bayinya. Karena berasal dari bayi inilah tuyul memiliki karakter seperti anak-anak yakni gemar bermain. Nomor 10. Pesugihan Tukar Istri. Jenis pesugihan ini sama saja seperti pelaku menjual istrinya kepada setan. Biasanya yang melakukan ritual pesugihan ini adalah para suami yang sakit hati karena ditinggal istrinya berselingkuh. Ritual ini biasanya dilakukan di Goa Susu Angin, puncak lereng Gunung Merbabu. Demikianlah jenis pesugihan yang pernah ada di Indonesia. Alangkah baiknya kita menghindari praktik seperti ini. Jika menginginkan harta yang banyak,
Hanya dengan meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab Dirinya-lah yang memiliki kuasa memberikan rezeki kepada umat manusia. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe serta share ke temanmu agar terus dapat mengikuti informasi dari Nasionalpedia.